Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kuliah ke-5 ya. Kelima. Yang minggu depan ke-6, habis ke-7 itu UTS nggak terasa. Ya Allah, Akbar kabir. Ya Allah, Akbar perempuan nanti. Sebelum kuliah kita mulai, kita eh, bentar. Bentar. Kita absen dulu ya, seperti kedatangan ya kuliah hari ini. Pak Aris, ada Pak Aris, Ada Pak. Bu Asmi, Hadir, Pak. Bu Ayu, Hadir, Pak. Bu Christine ada, Bu Foni, Hadir, Pak. Bu Helena, Hadir, Pak. Bu Imelda, Hadir, Pak. Pak Jakob, Hadir, Bapak. Bu Marcelina, Hadir, Pak. Hadir. Pak Michael, Pak Michael dan Bu Nurhayati, Hadir, Pak. Bu Paskalina, Hadir, Bapak. Pak Sulaiman, Hadir Pak. Bu Maulida, Hadir, Pak. Saya, Pak. Pak Budiono, Hadir, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Bu Maria, Hadir, Bapak. Bu Evriliawan, Hadir, Pak. Bapak Evriliawan, Iya. Pak Impra, Hadir, Pak. Impra, Hadir, Pak. hadir, Muhammad Subhan, ada Pak Muhammad Subhan, Pak Reza, Hadir. Bu Nuni, Sulik hadir, Pak. Bu Priscilia, Hadir, Pak. Pak Tri, Hadir Bapak. Pak Franklin, nggak ada, Maulidinia, Hadir, Pak. ya. Pak Anwar, Hadir Pak. Pak Farid, Hadir, Pak. soal lagi ya, yaitu eh, Bu Kristina ada, Pak Maisel, Pak Subhan, Pak Franklin, udah berarti 3 orang datang. Di motor, boleh. Oke, kuliah kelima sekarang masuk ke teknologi dan operational risk ya. Eh, ini sebelum saya mulai, saya harus jelaskan apa teknologi dan teknologi risk sama operational risk ya. Ini saling berkaitan ya.
berkaitan antara teknologi risk dan personal risk. Apalagi sekarang itu hampir semua perbankan sudah ada e-banking ya, kecuali BPR ya, e-banking. Jadi menggunakan teknologi yang informasi yang lebih baik ya, dibandingkan dulunya. Dulu perbankan, zaman sekolah perbankan banyak manual ya. Paling online, di online-nya LAN, local area network ya. Kalau intranet nggak ada. Di zaman saya itu keluar Lapindo itu jam 4 tahun 91. Bukan 99, sorry, 99. Dan setelah keluar Lapindo itu internet baru mulai itu, internet. Ngantri di mana-mana. Di namanya warnet. Sekarang warnet udah nggak ada. Nggak laku ya. Semua ada di tangan semua internet. Dulu 24 jam nih. Waktu saya di UI, dulu kuliah di UI, itu warnet yang paling besar itu di Pisip 24 jam. Nunggunya bisa berjam-jam. Karena di dalam nggak keluar ya. Keluar. Ini bisa 3 jam, 4 jam. Dan betah aja nunggu ini. Karena penasaran. Ada yang belum pernah melihat internet. Ada yang belum sekali. Ada takut-takut. Ya. Takut-takut. Atau gimana caranya. Itu tahun 99. Ya. Makin sini makin habis warnet. Nah sekarang makin lama makin canggih ya. Dulu ATM luar biasa itu, ATM bisa narik di mana-mana pakai ATM. Sekarang ATM udah mulai sepi ya, sepi ATM. Karena banyak menggunakan apa banking sama e-money ya. Jadi kebutuhan uang tunai kertas itu udah berkurang sekali sekarang. Belanja pakai QRIS ya, QRIS kalau belanja, kalau transfer langsung di tangan. Jarang menukar uang tunai itu, jarang sekali. Ya. Nah, semuanya ada risiko. Makin canggih IT-nya, risiko makin besar itu. Ya. Pengumpulan bank makin cepat ya. Banyak yang di apa dikorup rekeningnya ya. Tapi persentase mungkin kecil. Persentase yang kasus-kasus itu nggak banyak. Tapi ada. Ya. Bisa sedot PIN segala macam dengan memasukkan dengan mengirim data .apk-nya pada hilang tuh. Tadinya apa saldo di rekeningnya hilang. Nah, jadi teknologi RIS itu tujuan bank mengadopsi teknologi ya. Seperti misalnya BRI apa punya satelit. Pasti tujuannya lah untuk reduce cost kan, mengurangi biaya. Semuanya gitu pasti bukan biaya. Harus saving cost lah. Ada cost yang di save jumlahnya tidak turun ya. Ada beberapa cost hilang. Tujuannya pasti itu. Apabila teknologi itu tidak bisa reduce cost atau save, bisa apa ada saving terhadap dana karena berkurang banyak dibutuhkan pengurangan biaya, ternyata tidak berkurang ya, itu namanya teknologi risiko teknologi. Jadi misal dengan e-banking itu karyawan makin sedikit diperlukan, sedikit diperlukan, tellernya nggak banyak. Kemudian kantor nggak usah gede, yang datang ke nasabah satu-satu, hampir semua cabang itu sepi, nggak ada antri lagi. Orang ngeliat antri. Dulu saya terakhir itu ke satu bank swasta besar, antri 3 jam. Menarik dana di tabungan 3 jam. Tahun berapa? Mungkin tahun 2014-an, 2006, 2005 gitu. 2005, 2006 antri sampai 3 jam. Nggak disediakan kursi gitu, berdiri aja. Saya kebayang kalau orang tua itu bisa poin. Kan. Di cabang ini, di BSD ini. Ya. Habis antri itu langsung saya tutup buku tabungan saya. Tapi sekarang nggak punya buku tabungan bank swasta besar nggak punya lagi. Tutup habis. Ya. Dan itu juga sekarang seperti udah sepi ya kalau kita sekali ke bank ya. Mungkin ke bank mungkin
6 bulan store itu juga bisa di ATM kan, setorannya bisa ke bank, ambil duit ATM, apalagi ke bank ya. Ke bank itu kalau ada ATM-nya bermasalah, kalau ada beberapa bank kalau nggak digunakan ATM berapa bulan langsung nggak bisa digunakan di nggak aktif, langsung nggak aktif, itu perlu datang ke bank ya. Kemudian kita ingin tahu transaksi, udah lama ngelihat rekening, ingin tahu transaksinya ya. Nah terpaksa ke bank ya. Lihat di banking mungkin, sebenarnya lihat banking kalau nggak punya banking terus di bank, tapi kalau ada banking ngapain ke bank, lihat aja di banking aplikasinya bisa lihat semua ya. Ini benar-benar nasabah itu jarang ketemu sama orang bank ya. Kalau bayar pakai e-tol, e-money. Kalau bayar Grab ada GoPay apa tuh? GoPay, GoPay. Ya. Oh, luar biasa sekarang, luar biasa. Ya, mau transfer apa nggak ada masalah sih. Mau jam berapapun transfer nggak ada masalah. Ya. 24 jam. Mau keluar negeri juga pakai ATM yang ATM yang premium itu nggak ada masalah. Bisa tarik duit. Jadi kita rupiah keluar dolar. Kalau di London di rupiah ATM situ keluar pound sterling. Nggak masalah, tinggal nanti sampai di Jakarta tinggal lihat aja berapa kursnya dipakai. Jadi nggak luar biasa teknologi itu, biasa sekali. Cuma kalau koruptor dia masih butuh manual ya. Koruptor minta buat duit tunai, nggak pakai e-banking, ngirim, nggak pakai transfer, takut dikejar KPK. Ya, maka kalau di lembaga apa yang sifatnya publik itu, kalau korupsi masih ada, itu juga batas tuh ya. Sama ingat itu saya di bank pemerintah dulu, kalau hari-hari tertentu di itu batas tuh, kuantitas tuh, isi duit tunai itu. Sekarang masih juga seperti itu kan, karena butuh, kalau duit tunai itu dia merasa aman, nggak ada dus, bukti-bukti anu yang buat. Tapi foto video nggak ada, video tersembunyi, foto sembunyi itu bisa membuktikan bahasa koruptor lima uang dari seorang. Nah, sekarang kamera sembunyi bisa taruh di saku kecil, taruh di saku, bisa bisa di stop ya, bisa pasang kamera di ruangan, walaupun uang tunai kelihatan bukti. Nah kalau personal risk itu dampak dari teknologi itu ya, teknologi. Jadi misalnya ada pembobolan bank karena e-banking itu bukan teknologi risk tapi operational risk ya. Jadi dampak dari penggunaan teknologi tinggi itu, tinggi informasi, eh, sehingga menimbulkan akses yang lain ya. Jadi teknologi itu luar biasa karena berkurang, semua berkurang ya. Gaji berkurang, paperless ya. Tapi di balik itu ada risiko yang timbulkan teknologi risiko. Teknologi itu risiko itu berdampak pada personal risk. Tapi ada juga teknologi itu kalau beli apa menggunakan teknologi datang kepakai dia membengkak, itu teknologi risk. Jadi nanti kita bahas mengenai teknologi risk sama operating risk ya. Jadi apa dari teknologi risk yang muncul ya. Jadi risiko operating dan teknologi risk ya. Lalu bagaimana perhitungan kecukupan modal risiko personal. Jadi eh, KAR itu ya, KAR itu kan pembagian ada 3 ya. ATMR risiko kredit, ATMR risiko personal, ATMR risiko pasar. Pasar. Jadi kalau semakin tinggi risiko, baik risiko kredit, risiko personal, risiko pasar, akibatnya kan karena diturunkan karena eh, dia sebagai pembagi, yang apa equity dibagi dengan equity baik core equities atau additional equity ya, atau total equity. Kalau pembaginya naik, berarti dia kecil sehingga karnya turun. Kalau turun itu harus ada
tidak modal, kurang modal. Jadi misal contoh kalau sudah ngasih kredit ya, ngasih kredit pasti akan nambah modal tuh. Kalau seandainya eh, dia sudah pas, misal karnya udah 8% gitu. Ngasih kredit, yang kredit itu sehingga karnya turun tuh. Karena memperhitungkan risiko, risiko. Turun karnya, sehingga harus tambah modal atau penyihatan yang kredit. Jadi trilogi risk itu cuma modal. Dan trilogi risk itu yang apa yang kemajuan teknologi ya. Dampak kemajuan teknologi itu pertama ada income cenderung meningkat ya. Ya, ada income karena ada eh, perluasan jangkauan ke customer ya dan juga perluasan dari jasa-jasa yang diberikan bertambah dan customer dimanjakan dengan dengan teknologi itu. Ya. Juga aja kalau narik pergi ke bank, nabung ke bank, ya. Kemudian kalau transfer ke bank, makanya bank itu penuh ya. Juga nggak perlu sama sekali ke bank. Terus kalau apalagi itu kalau ada polisi, ada pesan, ke bank lagi. Repot ya ke bank. Ya. Sehingga berkurang lah ya. Dengan berkurangnya itu maka eh, beban turun dan juga income naik. Kenapa? Karena dengan eh, e-banking itu banyak sumber penghasilan fee base-nya dibanding ini tidak hanya komisi apa ada beban administrasi juga transport ya. Transport antar bank 7.500 ya. Dia nasabah nggak permasalahkan itu 7.500 nggak pernah komplain nggak pernah jual melihat ya. Nah kalau dia hitung ya eh, setelah transfer itu di 7.500 kalau 10 kali transfer udah 75.000 kan 50.000 bulan gue transfer sebagai transfer menggunakan apa bank lain. Nah itu transfer bukan antar bangsa maafnya antar bank berbeda. 10-nya 75.000 baru satu nasabah. Ya. Pertanyaannya sekarang berapa jumlah nasabah? Satu bank aja kayak Mandiri itu berapa nasabah? Kalian tahu nggak? Coba di Google. Berapa jumlah nasabah Bank Mandiri? Nasabah yang ketiga tabungannya, penabungnya ada berapa? Berapa juta itu? Ya. Nggak hanya sejuta, 2 juta lebih, ini puluh juta ini. Juta nasabah. Kalau 10 juta aja nasabah tabungan itu. Kalau rata-rata satu nasabah itu minimal transfer sekali sebulan. Itu 2 bulan sekali lah, 2 bulan sekali. Rata-rata 2 bulan sekali pasti transfer. Ya. Transfer itu 5.000 atau 5.000. 5.000 kali itu kali apa apa 10 juta berapa? 5.000 kali 10 juta berapa ini? 5.000 kali 10 juta. Udah 50 miliar ya. 50 juta. 50 miliar dong. 10 Iya, juta kan? 50 miliar maksud. Iya, 50 miliar. Nah, transfer sekali sebulannya 50 miliar dapat dana itu. Yang bisa menggaji karyawan sekian ribu orang. Ya, 50 miliar berapa tuh kalau kontrak kontrak di bank itu rata-rata gaji 3 juta UMR. Indonesia ada 3 juta lah. 10 miliar bagi 3 juta berapa karyawan bisa digaji bulan? Ya, 10 miliar bagi 3 berapa? Sudah tahu. BM bagi 3 juta berapa dapat? Ya, 10 miliar bagi 3 juta berarti kan 10.000 bagi 3. 10 bagi 3 berarti kan eh, 3 3.300 karyawan yang bisa digaji yang kontrak sebulan. Ya, 3.300 itu gaji karyawan kalau sudah transfer itu 10 juta itu bisa 3.000 karyawan digaji. Kontrak itu 10 juta rata-rata sebulan. Itu belum lagi yang lain ya. Belum lagi apa bentuk income lain. Ya. Bisa income lain apa ya? Itu SMS. SMS dikirim sudah nih ada tabungan masuk 1 juta. Itu kan sudah dipotong itu. Potong pulsa berapa? 5.000. Itu 2.000, 3.000. 1.000. Berapa 5.000 ya? 1.000. 1.000. 1.000.
Kalau tarif SMS itu kan kalau ke Telkom kan sampai 1.000. Ke SMS itu berapa sih Telkom? Tahu berapa? Ke SMS itu berapa tarif? Berapa dikenakan? Kadang gratis tuh SMS. Kalau nggak gratis nih, karena bisnis ya. Berapa tuh yang kalau lima banyak ini banyak. Memang dibandingkan total pendapatan kredit, freebase itu ada apa-apanya. Dan kredit lebih gede, freebase itu kecil. Dari perusahaan miliar, mungkin satu triliun kalau Mandiri itu mungkin 1 triliun nggak nyampe, 1 triliunan, nggak nyampe 1 triliun mereka dapat di freebase itu. Ya. Kecil bang, buku yang ukuran bang kecil. Ya. Tapi udah pada nggak ada kan dari income, ya, bisa gagal utama kan. Itu asesnya. Ya. Sehingga bisa bisa ada income ini naik deh. Kalau apa pendapatan non bunga, pendapatan non bunga naik yang dengan di banking itu. Jadi semua dikenakan biaya. Ya. Tapi ya sekedar untuk biar rutin lah fisik. Kalau pendapatan yang dari investasi sama kredit itu besar ya. Investasi kan besar. Kalau kredit berikan. Ya. Kalau non interest expense bisa dikurangi tadi tuh yang biaya gaji ya, gaji berkurang ya. Itu cukup pakai tenaga honorer kontrak aja, ngapain miara pegawai tetap ya, itu ngurus yang administrasi itu kontrak aja, itu kurang biaya. Ya. Kalau ada gaji di bawah UMR bang, di UMR dari pagi sampai sore, apa jagain apa tempat ini. Ya kenapa non-interest bisa can be reduced karena ada efisiensi ya, efisien. Bank BCA itu masih bank paling efisien di Indonesia. Karena penggunaan teknologi lebih canggih. Lama dia lebih dulu selangkah menggunakan IT teknologi, IT. Karena dia lebih efisien. Jadi dulu sejak 2010 saya meneliti, sampai sekarang. Itu BCA itu paling efisien. Paling efisien karena efisiensi gaji juga sekarang itu kecil dibandingkan bank lain kecil lah. Terutama pribumi, gaji kecil. Itu juga bikin efisien. Karena sumber apa kosofannya masih kecil. Kosofan kan dari grup-grup Salim dari situ. Mereka tidak berharapkan pendatang bunga ya. Belum lagi penghasilan dari itu, dari Imani dapat lagi. Karena mengendap. Ya. Ya itu teknologi itu. Tidak bisa manusia yang bisa menyaingi canggih teknologi sekarang menaikkan pendapatan. Ya ada. Nah, juga ada peningkatan dari segi cash management. Ya. Itu pasti itu ya. Apa, impact pada commercial banking. Jadi akun-akun disbursement itu dikontrol dengan baik. Ya. Dan juga akun investasi lebih cepat kan. Investasi bank dengan ada di banking ini lebih cepat. Artinya paling eh, beban administrasi cuma tahun. Karena beban administrasi itu kan kalau 31 Desember kan muncul di jam 00. Kalau bagian yang menengah di jam 4 udah pulang, udah ketahuan. Tapi biasa organisasi 31 akhir bulan itu standby menjaga apa IT perempuan ya. Karena sekarang banyak perubahan di China itu. Juga kalau sirkulasi organisasi bank ya. Nama organisasi lebih cepat. Also logbook, electronic logbook, fund concentration, dana bisa disebar. Ya. Jadi nggak lagi concentration karena tidak tahuan. Electronic fund transfer, check deposit services, electronic initiation of letter of credit. Kalau juga treasury management software, data interchange,
ini juga mungkin meningkat karena electronic billing banyak orang apa malas ke perbankan semua bisa layani. Orang verifikasi identitas, ya. Kemudian juga membantu assisting store basic entry untuk orang e-commerce. Ya. Dulu kan e-commerce itu perusahaan besar, perusahaan kecil bisa bergabung. Kemudian retail banking ini kan apa, bank besar ya. Retail banking seperti bank kecil itu ya. Dia kan apa retail banking ini usulnya berdampak juga. ATM, ATM sekarang udah mulai habis ya. Mungkin lama-lama nggak ada ATM. Ya. Ada ATM. Point of sale debit card, ya. Point of sale debit card. Kemudian home banking, pre-authorized debit kredit. Pay by phone, beli telepon, apa HP, ya. Bagi dia punya ini apa, GoPay, macam-macam itu. Kemudian email billing, ya. Billing. Jadi memungkinkan staff itu bikin apa billing elektronik, ya. Usah capek-capek lagi, ya. Nanti email kepada itu. Kalau online banking, masuk sekali ya. Online banking nggak bisa Pak, masalah keuangan. Ya. Nggak bisa itu online banking kan. Karena masih rahasia bagi orang tertentu. Ya. Itu smart card ya. Jadi dampak teknologi terhadap revenue dan cost. Ya. Jadi investasi di bidang teknologi itu berisiko. Risikonya kebobolan ya. Sekarang aja seperti teknologi Israel itu bisa tembus pager, risikonya. Ya. Dan sebenarnya kalau tahu ya, saya pernah kasih tahu sama teman saya yang anggota apa Badan Penanggulangan apa teroris ya, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT. Nah, itu dengan BNPT itu dia cerita sama saya dia kan punya alat untuk searching. Jadi kalau mencari apa pelaku kejahatan itu gampang sekarang ya, dengan alat searching itu. Ya. Jadi kalau misalnya pelakunya melarikan ke hutan ya, nanti ketahuan dari ke hutan oleh AP yang punya kita itu ada unsur intelijensinya, penasir di situ. Jadi dia akan merekam. Kalau sudah pergi apa pembicaraan merekam di HP. HP Android itu ada dalamnya apa alat record penyimpanan data yang aktivitas sehari-hari bisa di-record. Nanti dikirim ke pusat data yang apa Android atau itu. Pokoknya kata ada di situ. Jadi kemanapun pergi bisa ditangkap oleh jaringan pencari itu, searching pencari itu, mesin pencari yang dia miliki itu. Jadi misal tentang si Badu lah, Badu itu eh, tewas ya karena teroris. Nah itu bisa saja nama Badu ya atau eh, apa? Itu bisa lihat Badu itu apa yang sering terima WA-nya. Misalnya terima WA tentang ini ancaman apa. Kata ancaman itu masuk di searching itu. Nanti dia akan ngasih tahu ya HP-HP daerah mana yang kata hati mirip banyak tersebar apakah di Provinsi Jakarta, di Surabaya, atau di mana di Kalimantan. Di Kalimantan ada kelihatan. Ya. Mungkin kita ambil di kota yang sering banyak muncul WA mirip seperti ini. Ya. Karena nanti ketemu persisnya. Nih. Misalnya daerah Makassar. Udah Makassar disorot lagi di sini Makassar. Nanti kalau lagi hasilnya di Makassar itu kabupaten mana yang sering WA seperti itu muncul. Ada itu ya. Nanti ngumpul satu tempat, oh daerah ini, kecamatan ini. Jadi suruh lagi, misalnya desa, kecamatan itu lagi. Nanti sampai ke individunya, ada nomor HP keluar, ya, keluar nomor HP. Ya searching itu, ya. Nah kalau nomor HP keluar, dicatat bisa dipantau kemana dia pergi. Asal HP-nya
Walaupun diganti kartu, HP yang diganti tetap bisa dipantau. Ya. Kecuali kartu dibuang, HP dibuang itu udah nggak bisa lagi. Kan cenderung kalau kita bilang jejak kan kartu diganti kan, HP enggak. Dengan masalah HP itu bisa dilacak kemana ada pergi. Dia kayak seperti apa? Pemberi sinyal yang diinginkan, kayak sinyal. Maka jangan heran pelaku teroris sampai ke puncak gunung bisa ketangkap, bisa datang oleh apa ke apa satuan itu khusus ya untuk menangkap teroris. Bisa mereka cari. Sama kayak penyelundupan narkoba sampai ke hutan, mereka bisa tahu hutan di mana. Pun lari. Jadi kalau seandainya pencurian itu gampang tangkap. Kalau tangkap tuh penyebabnya pelaku nggak ditangkap pertama ya. Pertama itu yang bersangkutan punya hubungan stigma dengan eh, aparat hukum, itu pasti aparat hukum. Ya, susah tangkap pelakunya hubungan stigma dengan aparat hukum. Yang kedua, pelakunya mempunyai hubungan dengan pejabat tinggi, ya. Itu nggak bisa tangkap. Ya. Udah susah itu. Ya. Kemudian pelaku juga kasus melibatkan salah satu pejabat tinggi ya, itu bisa tangkap. Ya. Nggak bakal ditangkap, walaupun pasti tahu. Ya, teroris saya sampai ke puncak gunung dia ditangkap. Bagi yang pelaku yang jelas nama orang HP dikenal. Jadi HP surat itu yang Android ini walaupun kartu diganti tetap bisa lacak dia kalau seperti ada alat sinyal kayak alat searching itu dilacak. Dia ada teman saya dia punya anggota itu dikasih sebagai petugas itu dikasih. Jadi dengan saya cara gimana tuh dengan saya itu. Maka hati-hati sudah. Bisa kalau saya ada fitnah udah di copy aja searching dulu fitnah apa. Ketahuan nomor telepon berapa. Ya. Jadi bukan, jadi ketahuan siapa dalangnya itu. Jadi yang dicari itu bukan, uh, misalnya contoh saya terima WA, WA isinya nggak menyenangkan lah. Nanti saya terima WA dari Sanu. Dicari bukan saya, tapi pangkal bala itu yang penyebar pertama itu langsung ketahuan HP, lokasi mana sekarang ketahuan dengan alat itu. Jadi bukan saya tangkap, saya cuman penyambung lidah aja dari jaringan itu. Jadi dedengkotnya itu. Jadi sekarang itu tidak ada satu kejahatan pun yang nggak bisa diungkap. Sekarang ini nggak ada, ya. Semua bisa diungkap. Mau ke dalam kubur pun ketahuan juga. Nanti kebaca searching itu dia ada kuburan dalam tanah itu kelihatan. Ada sinyal sinyal itu muncul di situ, ada api memberikan sinyal keluar ini. Ya, ada. Walaupun api mati pun masih bisa. Ya. Itu masyarakat nggak tahu itu. Itu teknologi itu luar biasa lah. Jadi teknologi itu berisiko ya, berisiko. Sama ketejer apa Hizbullah itu bisa dikasih bom beli pabriknya kan. Pabrik ini supi lebaran intelijen dari Israel isi apa eh, bom kecil ya, berapa ribu itu. Remote-nya satu itu. Yang kecil rumah meledak semua. Risiko. Yang kalau ada lagi yang sudah NFC apa NFC yang di HP itu ada juga. Kalau NFC itu kalau kedua kan harus dimatiin sebenarnya. Kalau nggak digunakan untuk apa banking dimatikan. Tapi kadang kita nyala terus. Nah terus itu ada alat juga bisa menyedot informasi banking melalui NFC itu. Disedot. Dia ada alatnya itu. Jadi semua informasi banking itu pindah tuh, di cloning itu. Ya, dari PIN-nya, dari itu semua cloning. Nah, itu dibobol akun saya di bank. Ya. Ditransfer melalui itu, lewat itu. Itu ada ya. Jadi hati-hati kalau di pusat keramaian, misalkan di HP ada NFC itu dimatiin aja. Jadi nggak bisa transfer. Sama kerja kayak apa Bluetooth itu. Tapi Bluetooth kan biasanya apa sampai ke pemindahan data. Jadi otomatis. Jadi potensi kompleks, potensial negatif NPV itu
bisa juga teknologi risiko. Proyek yang ketidakpastian dan potensi kompetitifnya itu bisa respon dan sangat tinggi. Konsekuensi konflik pertumbuhan yang berorientasi investasi menyebabkan uh, no maximize shareholder value, ya. Long loss teknologi investment bisa melemahkan peran lembaga keuangan itu. Kerugian teknologi investasi teknologi, ya kerugian ini ya karena ada capacity, atau teknologinya nggak kepakai gitu ya, investasi yang sia-sia. Kalau terhadap revenue cost, tampaknya kualitas cross marketing itu cepat banget nih kalau teknologi. Increase innovation, sales quality effect, dampak semua. Kurang cost effectnya teknologi improve sehingga menyebabkan perpindahan cost curve-nya, ya. Ini. Jadi kalau ekonomi skala itu dampak cost itu ekonomi skala ini kondisi normal nih, semakin besar size makin efisien, ya. Jadi kalau skema seperti yang gambar pertama ini, jadi perbankan itu kalau si riset kan semakin besar bank semakin efisien, yang kecil banknya makin tidak efisien. BPR itu tidak efisien, ya, nggak akan bisa menandingi bank komersial, ya. Karena partai besar dan sama kayak apa, jual makanan, makin banyak makanan terjual itu makin tinggi, makin efisien. Karena over itu tidak proporsional dengan perkembangan omset. Jadi makin tinggi omset maka untungnya gila-gila. Karena banyak beban tetap, ya. Beban variabel yang tetap banyak. Jadi kalau yang optimal sukses itu, kalau gambar kedua seperti ini. Jadi sukses itu tidak selalu menurun pada saat ditambah. Pada saat tertentu sukses itu menurunkan cost, tapi pada saat tertentu akan menaikkan cost, ya. Jadi kalau ada perusahaan besar, ya, di mana tidak efisien, nah itu gambar seperti ini, kurva ini, kurva rata-rata biaya seperti ini, ya. Tapi kalau ada hasil penelitianmu sukses itu berdampak positif terhadap revenue, ya, atau terhadap biaya negatif yang kecil, ya, proporsional, maka seperti ini kurva dari perbankan. Tapi ada juga perbankan pada saat suksesnya bertambah itu total cost rata-rata nggak bertambah biasanya, ya. Terus naik tapi bertambah, berarti ini banyak beban tetap, ya. Beban tetap sama ke perguruan tinggi itu beban tetap banyak, ya. Biasanya beban tetap tinggi, mungkin 90% beban tetap. Jadi berapa jumlah mahasiswa bebannya nggak bergerak, tapi kalau bisa turun langsung rugi besar, ya. Ada kebesaran maksimum. Jadi tak pada ada pas pas break even point, ya, break point. Break point-nya yang dominan itu beban tetap. Variabelnya berapa sih? Dosen paling kalau variabelnya kalau dosen honorer itu bisa variabel. Tapi dosen tetap kan nggak juga. Jadi dosen tetap diperlakukan sebagai tenaga honorer. Dia bisa menggantikan kelas-kelas honorer, ya. Jadi ekonomi skala itu lah apa? Economy scope. Penggunaan biaya unit produksi ketika perusahaan menghasilkan 2 atau lebih produk menggunakan kapasitas produksi atau sumber daya yang sama, ya. Jadi kalau dipakai, makin banyak dipakai, makin irit, makin efisien. Kalau nggak dipakai, tak ada muncul biaya. Dipakai malah tambah efisien. Jadi ada kapasitas di perusahaan tertentu itu harus diperhatikan. Multiple output mungkin menghasilkan sinergi dalam produksi, ya. Economy scope dengan produk yang beragam, ya, menghasilkan sinergi di dalam produksi. Karena dengan output yang sangat banyak itu,
itu bisa lebih efisien juga, karena akan membawa biaya per unit akan lebih kecil ya. Dan beberapa pekerja mungkin terpakai oleh unit produksi lain. Jadi buang pakai produksi lain, ke unit produksi yang lain, produk lain. Bisa kalau saya bikin satu produk aja, ini efisien. Kenapa? Ada beberapa kelebihan bahan baku, ada banyak yang scrap itu lah. Itu nggak bisa pakai produk lain, dia sesatunya. Banyak produk itu bisa mengurangi beban. Ya. Dan juga ada juga di segi overhead. Overhead itu mau pakai 2, 3, 4 sama aja. Nah, kalau satu kan rugi. Satu rugi. Satu jenis produksi ya rugi. Jadi banyak produk yang sering berhubungan ya. Banyak banyak berhubungan. Misalnya kalau bikin A, apa eh, ini sering berhubungan lah. Jadi bisa saling sinergi sehingga kalau digabung produksi jadi turun dia per unitnya. Kalau dipisah jadi mahal. This economics of scope. Ini spesialisasi yang memungkinkan cost benefit dalam produksi dan diberi ke beberapa lembaga keuangan. Jadi spesialisasi memungkinkan spesialisasi economic of scope. Nah, bagaimana mengetes economic of scale dan scope ini? Pertama pendekatan produksi. Ya. Nah, melihat sejauh mana lembaga keuangan itu memasukkan output atau jasa menggunakan input, labor dan kapital. Ya, misalnya rumus itu T fungsi Y, W, L. Y itu output, labor dan kapital. Ya. Jadi semakin luas itu bisa C turun gitu. Labornya outputnya mungkin banyak, maka cost yang turun. Ya. Labornya kalau produk makin banyak, labornya peningkatan nggak sebesar peningkatan output ini. Gitu. Dalam masalah optimalisasi produktivitas dari karyawan. Modal juga bisa juga, makanya bisa berubah, bisa enggak. Lalu untuk mediasi produk, jadi ada dua pendekatan dalam menghitung tingkat efisiensi. Pertama dari pendekatan produksi, kedua pendekatan intermediasi. Kalau perbankan banyak pendekatan intermediasi tentang melihat apa efisien, kurang kos segala macam. Jadi intermediasi produksi ditambah dengan satu lagi eh, dana fund. Kalau di dalam pendekatan produksi kan ada dana kan, jadi kan sama. Itu membedakan. Jadi eh, kos itu fungsi dari Y, output, labor, kapital dan fund. Kalau di atas kan nggak ada fund. Ya. Dia ada cara intermediasi, pendekatan intermediasi itu apa disebut outputnya, apa disebut inputnya. Ya, ada di situ. Ini kalau outputnya Y, tapi Y bentuk apa gitu. Ya. Y labor dan kapital. Hasil-hasil empirikal menemukan bukti bahwasanya ekonomi of scale untuk bank itu sampai dengan 10 miliar dolar. Miliar berapa triliun ya? 10, 100, 100, 100, 50 ya. Bisa 50 triliun ya. Sampai 5 triliun. 5 triliun itu 5 miliar dolar ya. Jadi kalau ini 10 dapatnya berapa? 15 triliun ya. 15 triliun. Kali 2,5. 33, 45, 45 triliun ya. Itu yang bukti ekonomi of scale itu untuk bank 100 triliun sampai 100 triliun. Nah, ini menghitung efisiensi dari uh, fungsi produksinya itu. Well, berikutnya operating risk ya.
Jadi dampak teknis itu, hmm, jadi dampak kemajuan teknologi itu menyebabkan risiko itu sebuah bahasa Inggrisnya. Jika interest income jadi naik, ya. Kemudian interest expense juga berkurang, ya. Kurang. Income ini apa? Melalui berbagai output yang lebih luas atau cross selling, ya. Meningkatkan multi kompleksitas produksi yang meningkat. Kemudian interest expense juga berturun, ya, melalui peningkatan akses ke pasar uang, ke pasar untuk pasar yang bisa melakukan liabilities. Dia pada risiko personal, ya. Risiko personal itu adalah risiko akibat ketidakmampuan atau tidak berfungsinya proses internal. Proses internal itu adalah business process, ya. Itu eh, bagaimana perusahaan itu memproses transaksi, baik transaksi keuangan atau non keuangan. Non keuangan seperti rekrutmen karyawan. Bagaimana alur prosesnya itu? Apakah di situ ada unsur intrakontrol? Ya. Itu penting, ya. Kemudian kesalahan manusia, kesalahan manusia errornya apa gitu. Kalau kesalahan manusia itu karena proses bisnis yang nggak benar, kegagalan sistem, ya, atau akibat kejadian ekstrim yang mempengaruhi personal bank. Akibat kejadian eksternal itu seperti yang ekstrim, ya, eksternal, ini banjir, ya, itu berdampak kepada perbankan. Jadi risiko personal itu dipengaruhi oleh setiap orang, ya. Sebab proses prosedur, ya. Setiap proses, ya, setiap orang, setiap proses. Kemudian setiap ekstrim sistem dan tahap setiap kejadian internal. Rebound. Jadi dan mengenai risiko personal adalah tentang kesadaran atas risiko, ya, dan tanggung jawab accountability. Ada dua hal, awareness sama accountability. Karena banyak melibatkan manusia kan, risiko personal, ya. Sama IT juga, ya. Tapi itu kan juga oleh manusia mengendalikan itu. Jadi kalau saudaranya melemah itu tinggi, risiko personal akan tinggi oleh perbankan itu. Kalau nggak ada tanggung jawab itu juga sama, ya. Dua itu yang harus diperhatikan dalam risiko personal. Tanggung jawab dan ada kesadaran apa bahwasanya itu berdampak risiko itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab sadar bahwasanya risiko itu bagaimana jangan sampai terjadi, patuhi semua ketentuan, ya. Kemudian hindari hal yang menimbulkan risiko, ya. Jadi komplainnya lemah, ya. Kemudian tidak mengerti alur bisnis proses, ya. Kemudian mengindahkan kontrol, ya, curangan dan sebagainya, ya. Terus peduli terhadap itu. Juga tanggung jawab. Misalnya ada kejadian depan mata dibiarkan aja, nggak peduli, ya. Kesadaran itu nggak ada. Jadi manfaat risiko itu diterapkan di perusahaan, ya. Itu meningkatkan budaya sadar risiko, awareness meningkat, ya. Karena peningkatan sadar risiko, budaya sadar risiko itu bisa mengurangkan personal. Jadi misalnya bersama-sama memonitori kejadian yang di luar perkiraan. Misalnya terjadi gempa, bersama mengatasi. Kemudian ada karyawan yang tidak beres kerjanya, bersama tegur. Kemudian ada infrastruktur yang sedang berkelaka itu sama-sama diperbaiki, bersama mengingatkan.
meningkatkan transparansi, efisiensi personal dan proses keputusan, meningkatkan profitabilitas. Kenapa terus naik? Karena semakin ada kesadaran sama tanggung jawab, risiko personal turun, sehingga beban turun kan, beban turun. Ya, profit naik, mengurangi beban modal untuk menutup risiko. Jadi kalau risiko personal naik, sehingga karnya turun. Jadi beban modal naik, kebutuhan modal yang harus dipenuhi oleh pemegang saham jadi meningkat. Karena menurunkan karnya, jadi beban modal jadi naik. Ya. Kekurangan modal itu ujungnya bisa tutup bank ya. Kalau nggak dipenuhi, saya bank tutup. Jadi jangan agak penting juga. Itu sangat penting bagi perbankan. Nah, peristiwa yang terjadi operating risk pertama internal fraud ya. Yang di dalam. Ini pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang. Unauthorized system access. Ini bahasa pernah kejadian. Rugi ratusan juta waktu tahun 90-an. Yang pelakunya karyawan ya karyawan apa bukan karyawan yang staff, bukan, tapi karyawan menggelapkan dana nasabah ya. Kan di bank itu ada rekening titipan. Rekening titipan itu kan nasabah nggak ada kasih bunga. Dia kalau itu asuransi, biasa bank minta uang muka itu. Kalau pengusaha asuransi boleh larut kan, nggak bisa 9 bulan. Karena banyak sekali aspek asuransi. Juga pengikatan guna kan lama itu. Ya. Tidak tangan itu, duitnya udah nongkrong dulu di bank itu. Itu nggak kepakai lah, dan kadang nggak diawasi. Nah itu sudah diutil, ya. Masuk melalui jaringan bukan hak dia. External fraud, kerugian karena perampokan, karena kecelakaan di luar ya. Perhatikan kerjaan dan keselamatan kerja. Pemukulan karyawan termasuk peristiwa operating risk. Dengan mogoknya karyawan itu menyebabkan eh, potensi omset jadi turun. Kalau dia menerima penjualan hari itu, produksi meningkat, dia turun. Ya. Dan klien produk dan praktik bisnis. Kerugian karena adanya komplain tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia. Ya. Itu komplain disampaikan informasi tentang jumlah tabungan, kredit dan sebagainya tanpa sepengetahuan nasabah, kecuali untuk kepentingan hukum ya. Kerugian atas aktivitas fisik ke aset, merusakkan gempa bumi dan sebagainya, dan banjir ya. Kalau bisnis dalam sistem ini juga sistemnya down. Misalnya ATM-nya bisa on selama 4 jam, wah ini bisa reboot itu ya. Maka mereka antisipasi, suruh dicek. IT di ATM dicek, kadang nggak perlu diganti, segera diganti. Udah mati mendadak. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar ya, sibuk aktif, bagi tubuh itu nggak ada sinyal ke kita, bahwa saat di sesuatu. Kita sibuk aja begadang ke malam. Ya. Itu bisa mati mendadak. Tiap malam sudah bekerja sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Nggak ada sinyal ke tubuh sudah, kondisi udah nggak enak badan, tetap fit. Apalagi minum uh, doping suplemen. Suplemen itu menyebabkan itu penghentian sinyal yang sesungguhnya, ada sinyal palsu sama yang sudah merasa kuat, padahal nggak kuat, merasa kuat. Itu sudah abai dengan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan sudah sebenarnya lemah gitu. Itu banyak mati mendadak. Misalnya seorang energik, padahal itu karena suplemen, minum-minum itu energik terus. Padahal itu kropos tuh ya, kropos. Itu sekadar dan sebagainya. Sistem juga kalau overload terus setiap hari bisa jebol kan, panas, terus overload, ya, virus masuk, bisa down di sistem, mungkin parah kerugian. Jadi kalau sangat pembukuan diskusi ya, diskusi saat transi langsung di close itu
bisa menimbulkan kerugian juga. Salah salah transfer, ya. Kemudian salah nama melenceng kemana-mana itu. Ini penyebabnya di risiko personal itu ya penyebabnya. Ya. Hmm. Terutama teknologi ya. Jadi teknologi itu penyebab utama dari risiko personal. Ya. Teknologi down ya. Kemudian sistemnya terganggu. Ya. Nah, itu risiko personal. Bayangkan aja kalau e-banking itu dijebol oleh pihak luar, nggak kebayang bagaimana itu. Data hilang semua. Kebayang kepada teriaknya nasabah. Ya. Terutama eh, kalau dia punya data fisik terhadap deposito masih mending ya. Tapi kalau tabungan, kita kan jarang print tabungan. Ya. Mutasi segala macam nggak sempat kita print. Itu kalau hilang habis tuh. Ya. Habis. Apalagi di bank tuh nggak ada backup. Tapi bank punya backup. Saya punya backup. Kedua karena dari karyawan, itu penyebab utama personal itu karyawan. Teknologi kenapa pertama? Karena hampir semua bank sekarang menggunakan teknologi. Nggak ada yang enggak. Dan itu penyebab utama personal risk. Kalau customer relationship buat dengan customer, terkait customer, bisa kontrak, dispute, bertengkar, segala macam, komplain. Itu aset, aset modal, destruction by fire dan other catastrophe. Iya, karena bencana besar, gempa, bumi, ya, itu di sini. Kerusakan fisik. Ya. Semprot, ya. Ini dampaknya apa? Berkurang oleh aktiva, itu pasti. Itu. Karena ada kerugian. Loss. Hilangnya hak regress. Ya. Jadi menyebabkan pengeluaran kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dikembalikan. Setelah transfer, oh ini saya sering sekali salah transfer, 3 kali nih, salah transfer. Ya. Pihak luar 2 kali. Yang keluar itu teman kakak kelas saya, tapi si ibu baru kembali duitnya karena disibuk. Saya salah transfer. Sejuta 10 juta, 500.000 tulis 5 juta. Ya. Udah ke dokter, waktu berobat ke dokter, saya salah transfer bayar itu hasil konsultasi dokter. Nah, karena langsung ke dokter itu proses nunggu di selesai praktek, bayang itu nunggu sampai jam 9, jam 10 malam itu nunggu. Baru dia transfer. Kalau satu minggu lupa dia. Ya. Kepada istri itu pernah. Kemudian restitusi. Ya. Urusan legal liability tampak di situ. Kemudian loss damage to aset. Keadaan darurat dan sebagainya. Jadi risiko personal dan sebagainya. Kita lihat risiko personal ya, jenisnya pertama terkait dengan employee, karyawan. Turnover itu termasuk juga bukan risiko personal. Kalau turnovernya itu jarang gitu, itu hati-hati itu. Turnover tinggi juga bahaya juga. Normalnya kalau turnover jarang berbahaya. Misalnya kalau saudara karyawan menetap situ aja, ya. Itu terjadi manipulasi data, kecurangan yang tidak diketahui oleh orang luar, simpan bertahun-tahun. Makin tinggi turnover juga bahaya karena turnover tinggi, misal outsourcing itu kan tinggi turnover. Terus kita berhenti. Karena bank itu takut kalau diperpanjang terus lama-lama nggak tetap kan. Misal 2 kali perpanjang, 3 kali perpanjang tuh bisa nggak tetap, nanti bisa dituntut ke depan akhir. Ya turnover tinggi lah. Turnover tinggi itu ada setiap pergantian karyawan keluar pasti ada hilang. Terima informasi customer dan kemudian secara fisik juga. Yang key personal. Key personal bahaya. Jadi kalau sudah punya kartu kunci di perusahaan, hati-hati itu. Jadi kita nggak ada istilah kartu kunci, semuanya sama. Itu pentingnya training ya, dan pengalian fungsi ya. Ada unsur fungsi apa?
transfer dari senior ke junior, atau coaching, perlu coaching, ya. Fraud, error, trading, money laundering, confidential breach. Kemudian kedua, evaluation of ethical problem, ya email exchange, ya email, yang menyebabkan ini satu jenis dari personalism. Metodologi risk apa seperti programming error, ya. Itu program error. Program error itu, wah ini banyak kecurangan timbul di sini, ya. Jadi kalau saya ada programmer di perbankan itu, ya, bertahun-tahun di situ, dia udah tahu kelemahan sistem, itu digunakan kepentingan dia. Misalnya bentuk apa bunga, penetapan bunga yang dihitung, bisa aja bikin programnya bunga dihitung 100.000. Nah, 1.000 alihkan ke rekeningnya kan bisa. Atau bukan 1.000 itu ketinggian. Mungkin 5 rupiah ke rekening dia. Atau 5 rupiah ke rekening dia. Tiap bulan ya, 5 rupiah. Kalau nasabah ada 1 juta di cabang utama itu 1 juta ya. Kalau 5 rupiah kan 5 juta ya. Beda kan. 5 juta. Kalau setahun kan 60 juta. Kalau 10 tahun 600 juta. Lebih 10 tahun 1 M. Lumayan kan. Ya. Tapi dia kan nggak hanya itu aja. Banyak nasabah. Yang lucunya itu apa mereka sinyal di dalam ruangan. Kita nggak ngeh itu. Pasal itu adalah satu kecurangan dari dia. Model risk ya. Model risk. Kemudian mark to mark error. Media information. IT. Locom system outage. Teknologi provider failure. Jadi kegagalan provider teknologi itu contingency planning. Contingency planning itu perencanaan yang tak tergantung apa yang di depan. Jadi nggak pasti kan berubah-ubah dan sebagainya. Nah, kita lihat customer relations risk ya. Risiko apa nih? Ini terkait dengan contractual disagreement, peran prestasi. Itu bukan risiko. Kemudian dissatisfaction from poorly performing teknologi. Jadi ketidakpuasan di performa di teknologi yang dibeli perbankan itu, sehingga rugi kan betul. Kalau default. Apa itu capital asset risk? Itu safety. Jadi keamanan aset itu penting menentukan capital asset risk. Keamanan itu terhadap bencana, terhadap apa pencurian. Misalnya contoh mobil lah ya, mobil. Kalau ada safety-nya dikasih apa ditanam di mobil itu seperti apa? Seperti sinyal di kemana aja mobil kita tahu ada di mana. Ya. Kita mobil dipinjam. Oh, sekarang lagi di Bandung. Di Bandung persis tahu alamat di mana. Kita cari gampang mobilnya. Jadi tinggal di jalan, pergi, nanti jalan apa dia ketahui. Security, pengamanan itu penting. Jadi security misal menjaga keamanan dari gudang ya. Kemudian juga bangunan pabrik. Kalau di bank itu keamanan dari IT, yang ada yang robos masuk. Ya, macam-macam. Keamanan petugas ya. Operating cost. Ya. Operating cost kalau kapitalisasi risiko meningkat pasti. Kurang karena penyebabnya apa? Jenis seperti fire, flood, bakaran, banjir, gempa. Ya. Kalau ada safety, security, dan operating cost. Ini operating cost. Kalau external risk itu apa aja nih? Ini external fraud dilakukan oleh pihak ketiga ya dalam membobol keuangan perbankan. Taxation risk, risiko pajak, risiko legal risk, perang, market collapse, pasar collapse, reputation risk, risiko reputasi, risiko hubungan antara karyawan dengan pihak luar. Ya, jika ada pola risiko itu apapun risikonya, mau risiko kredit, risiko bunga, risiko likuiditas, risiko personal, pasti ada 4 proses yang dilakukan ini. 4 ya. Pertama identifikasi, yang kedua measurement, yang ketiga monitoring, yang keempat kontrol,
atau mitigasi. Ada 4 kegiatan harus dilakukan dalam pengelolaan risiko itu, sehingga risiko bisa diturunkan. Jadi seperti polisi identifikasi, di awal prodi harus tentukan risiko apa yang akan terjadi. Kalau risiko itu diidentifikasi, kalau nggak kena risiko di awal, gimana mau mengukurnya, gimana monitor risiko jaga jelas, ya, bagaimana kontrol atau mitigasinya, itu nggak jelas. Kok orang bingung tuh. Pada risikonya apa nggak tahu. Itu bahaya tuh. Jadi ini pengelola risiko itu adalah dibuat dalam bentuk kebijakan atau kebijakan direksi lah. Di situ kami identifikasi itu apa aja risiko di bidang masing-masing apa unit bisnis itu, instrumennya apa menggunakan dan sebagainya. Ya. Nah, harusnya semua karyawan di perbankan harus lulus risiko level 1, 2, 3. Terus walaupun dia bukan di bagian kredit, harus lulus semua, harus tahu semua. Kenapa penting risiko ini? Ya. Nah, bos pengolahannya dengan melihat penyebab terjadinya potensi kerugian akibat risiko personal. Jadi asas dari kejadian itu apa? Nanti ada pemulihan, ya, recovery. Ya, ya. Jadi identifikasi potensi kerugian nanti bisa dilakukan berbagai estimasi sehingga bisa dikurangi. Jadi penting banget di awal ini, identifikasi kan. Kalau identifikasinya nggak ada, pengukuran, monitoring, kontrol nggak bisa lakukan. Apa dikontrol barangnya nggak ada. Jadi perangkat dalam mengelola risiko personal pertama penetapan, identifikasi risiko terkait dengan kegiatan produk transaksi bank, mengukur, ketika menentukan limit sesuai dengan toleransi risiko, menyusun rencana darurat contingency plan. Ya. Kemudian pengendalian dari itu dari bagaimana pengelolaan risiko teknologi? Sama juga 4 itu, ya. Cuma ada beberapa spesifik ya. Jadi berdasarkan hasil pertama dari lower cost, menurunkan biaya, kemudian increase the revenue. Ya, apakah teknologi itu bisa menurunkan cost atau menaikkan pendapatan? Nah, untuk itu perlu dikontrol 2 hal ini, dimonitor. Jadi juga TI itu meningkatkan kecepatan, keakuratan, juga pelayanan nasabah. Meningkatkan risiko, misalnya risiko personal, reputasi, legal, risiko kepatuhan. Jadi teknologi itu memang meningkatkan pendapatan, bukan biaya ya. Tapi perlu diingat bahwasanya teknologi itu bisa menimbulkan risiko seperti risiko personal, risiko reputasi, legal, risiko kepatuhan, dan risiko stabilitas. Jadi selain dalam memberikan akselerasi pendapatan cukup baik, ya, tapi selain risikonya hati-hati juga ya. Karena meningkatkan risiko lain, emosional terutama ya. Berapa basic continuity management BCM? Apa itu BCM? BCM itu di mana dalam bentuk proses manajemen yang terpadu, melibatkan semua bidang dan menyuruh untuk menjamin kegiatan operasional bank tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan rencana guna melindungi kepentingan para stakeholder. Ya, jadi paling tidak dia punya backup, punya 2 sistem. Kalau gedung terbakar, besok bisa jalan lagi seperti biasa bang, walaupun dia ngontrak tempat baru ya, tapi nggak ada kendala. Ya, misalnya terbakar gedung bank itu, besok beroperasi langsung. Nggak ada sistem business continuity management. Jadi dia bagian terintegrasi dengan kebijakan manajemen risiko keseluruhan. Jadi perlukan dari PCF itu adalah pertama, efektif ya. Pertama, pengawasan aktif manajemen. Manajemen harus aktif ya. Walaupun kejadian belum ada, tapi standby terus ya. Jadi kejadian sudah ada nggak sok. Yang kedua melalui business impact analysis, risk assessment.
Tiga, penyusunan bisnis continuity plan yang memadai. Ya. Dan dilakukannya pengujian terhadap PCP, dan kelima, lakukan pemeriksaan oleh auditor oleh auditor internal. Nah, kontrol dari operasionalis itu pertama itu pencegahan dari loss, loss prevention. Bagaimana caranya? Itu melalui training. Kadang risiko personal muncul karena ketidaktahuan, ketidakcakapan, penyegaran. Dia tahu tapi udah jenuh sehingga udah malas tidak peraturan karena udah ada jenuh. Dia orang bank tuh pegang atau peraturan, tapi karena kejenuhan kerja itu jadi lupa. Ya. Dan pengembangan diri karyawan, review of employee. Review setiap karyawan, mana karyawan yang cakap, mana enggak dipisah. Ya, atau kalau ada sesuatu yang membahayakan bisa diganti. Ya. Loss control, loss prevention, loss control, planning, organization, backup. Ya. Loss. Planning itu penting dia sebagai untuk monitoring peristiwa yang terjadi setiap day to day. Loss financing, external insurance. Jadi loss control dengan pencegahan melalui planning, ya, organisasi yang baik, ya. Dan backup loss control. Kalau dari loss financing, cara paling cepat pencegahan adalah external insurance, ya, asuransi. Cross isolasi adalah dengan efek kapital. Permodalan itu menyebabkan menghindari kerugian. Kalau kita menghitung risiko personal itu ada 2-3 konsep sebenarnya. Basic indicator approach, ya, kemudian juga Strades, ya. Strades yang ketiga itu namanya ini AMA, Advanced Measurement Approach ini. Ya. Bedanya apa basic indikator sama Strades approach? Kalau basic indikator dia metode risiko personal satu paket itu. Digabung semua. Jadi semua dalam bisnis disatukan risiko personalnya, terutama terkait dengan alpha, coefficient parameter terhadap variabel itu. Satu misalnya kalau di basic indikator itu dia menggunakan 12,5 kan, 12,5 itu 2,5 itu semua metode digunakan, tapi ini yang terkait dengan faktor alpha. Jadi beban modal risiko personal itu boleh dari rata kerugian dikali faktor alfanya 15%. Itu semua semua lem bisnis disatukan. Tapi kalau metode standaris, lem bisnis itu dipecah jadi 8. Ini kan ini satu nih, ini satu, ya. Dia 8. Jadi masing-masing lem bisnis itu punya alfanya. Koefisien ini 15%. Masih ada alfanya. Cuma alfanya nama beta, tapi sama fungsi seperti ini. Masing-masing punya beta setiap lem bisnis dikalikan dengan ini, dengan data rugi, data pendapatan bruto tahunan. Yang kedua, perbedaannya kalau dalam basic itu menghitung pendapatan bruto itu beda dengan cara Strades. Kalau dengan basic itu, ya, itu rata-rata rugi itu yang rata laba bruto dihitung hanya laba aja. Misalnya 3 tahun terakhir, ini kan 3 tahun terakhir, ya. Nah, 3 tahun terakhir itu misalnya misalnya sekarang tahun 2024, 2003 itu laba, 2021 rugi, 2020 rugi, berarti satu aja tuh, satu bagi satu, bukan bagi 3. Tapi kedua bisa juga 2022 rugi, laba, 2021 laba, tahun ketiga rugi, berarti yang dijumlahkan 2 ini jadi bagi 2, bukan bagi 3, ya. Juga aneh tuh, kenapa begitu aneh? Saya nggak bisa jawab ini. Di sini nggak ada jawabannya. Tapi kalau Strades menghitung rata-rata pendapatan bruto itu real seperti yang kita lakukan secara logik matematik. Jadi mau rugi mau laba ditambahkan bagi 3 atau 0.
Misalnya hitung pertama rugi, hitung kedua 0, 3 laba. Itu tambahkan 3 itu. Rugi hitung pertama sebelumnya tambah 0, tambah laba itu sebelumnya. Bagi 3 ya. Kalau basic nggak gitu. Basic berarti 2 aja kan. Satu kan rugi. 2 tambahkan bagi 2. Bukan 3 ya. Aneh, beda ini. Nggak jelas ya gimana itu. Nah, ini kalau basic itu rumusnya ini. Begitu itu rata-rata laba bruto di 3 tahun terakhir. Yang labanya bagi N. Ya. Terakhir. Misalnya ini contoh. Misalnya tahun 2012, 2011, 2010 dalam 5 tahun terakhir. Kalau kita sekarang berada di 2013, maka rata-rata laba bruto 750 tambah 3.000 tambah 2250 bagi 3 ya. Itu artinya. Bagi 3. Nanti dikali 15% itu beban modal. Beban modal itu rata-rata laba bruto dikali 15% kan lah, apa beban modal itu dikali rata-rata laba bruto dikali koefisien 15%. Ini kalau basic ya, kalau satu aja. Dikali dengan 2,5%, 2,5% sama. Mau basic, mau standar sama. Kalau standar kan yang ini beban modal itu kan per masing bisnis ya. Dia satu aja. Nah kalau saya tahun 2010, ini rugi 1.000. Ada itu apa? 750 tambah 3.000 bagi 2. Itu rata-rata laba brutonya. Dikali 15%. Ini kan bagi 3, dikali laba semua kan. Itu rugi satu, itu 2 bagi 2. Ya. Itu standar enggak? Standar itu kalau rugi 1, tetap tambah rugi itu. Rugi 150 tambah laba 3.000 tambah laba 250 bagi 3. Ya. Berarti rugi otomatis selama ini. Ya. Nah, pendekatan standar des ya. Standar des. Ini lihat contoh standar des sama basicnya apa. Nah, dalam standar des itu, ya, menghitung beban modal itu per masing lini usaha. Beban modal. Kalau modal itu kan rata-rata laba itu dikali dengan kalau basic kan dikali 12,5%. Namanya alpha kalau di basic. Kalau di tradis namanya beta. Ini masing-masing yang basic punya beta. Laba itu dikali beta. Itu beban modalnya. Jadi ada 8 lini bisnis, manajemen keuangan, perdagangan dan penjualan, perbankan retail, perbankan komersial, pembayaran dan penyelesaian, jasa custody dan agen ya, manajemen aset, jasa broker retail. Ya. Berdasarkan standar itu beban modalnya pertama kita dulu rata-rata dari rata-rata dari laba bruto nanti dikali beta. Beta kalau 8 kan beta ada 8. Jadi penjumlahan laba bruto rata-rata laba bruto dikali beta masing-masing bisnis masih tambahkan hasil apa laba bruto rata-rata laba bruto kali beta masing-masing bisnis bagi 3. Ini mencari itunya apa rata laba brutonya ya. Bagi 3 ini 3. Nah itu supaya lebih jelasnya kita hitung ini ada contohnya. Contohnya itu ada 3 tahun terakhir ya. Data kalau kita sekarang 2000 berapa? 2011 berarti 2010, 2009, 2008 ya. Itu pada 2011. Kita menghitung berapa apa risiko personal tahun 2011 ini. Yang menggunakan Strades. Nah, ini kan ada 8 lini bisnis nih. Corporate finance ya. Nah, ini labanya masing-masing lini bisnis labanya ini. Selama 3 tahun terakhir. Misalnya corporate finance ada 1.000, 1.100 sudah 1.000. Yang kedua trading satu tahun sebelumnya laba, tahun 2009 rugi, 2008 nol gitu. Beragam ya. Nanti masing-masing kita hitung berapa laba bruto 3 tahun terakhir. Kalau dia itu corporate finance laba brutonya 1.000 tambah 1.100 tambah 1.000 bagi 3 dapatnya 1.033 nih. Nah, ini udah laba bruto. Nah, betanya 0,18. Ada ketahui soal tuh. Betanya sudah ketentuan kebijakan di bank sentral. Ada betanya. Masing-masing lebih ada betanya. Kalau beta untuk
trading itu 0,18 juga. Beta retail banking 0,12. Jadi rata-rata laba dikali beta ini dapatnya beban modal kan, beban modal menggunakan standardized. Jadi kalau basic kan satu aja, beban modal digabung semua. Kalau di sini ke basic ya, basic itu rata-rata berapa? Rata-ratanya kan total kan 8.805 tambah 6.275, 200 nggak dihitung. 8.805 tambah 6.275 dibagi 2 itu rata modal. Dikali 12,5 kan dia satu aja. Ya. Itu 12,5. Ya. Itu. Ya. 12,5 dapat bawa modal nanti dikali 15%, dapatlah ATMR. Ya, ATMR dari risiko personal. Jadi kalau basic, kalau traders ini masing-masing itu, jadi trading sales rata-rata Robur itu 2.200 dikurang 1.000 negatif. Bagi 3, bukan bagi 2, bagi 3. Dapat 400. Dan seterusnya. Ya. Misalnya contoh lagi nih, seperti aset manajemen 1.250 tambah negatif 7.540 dibagi 2. Ya. Dapatnya 250. Ya. 250 kan ini 1.000 dibagi dikurang 250 kan 750. 750 bagi 3 kan 250 kan. Karena kalau berita broker yang terakhir 1.000 dikurang 250 dapat berapa? Dapatnya lah 750. 750 dibagi, oh ini jasa zaman 250. Ini kan 120 dikurang 750 dapatnya 500 bagi 3. Dapatnya 166,7. Yang 500 bagi 3. Dikali beta masing-masing. Beta ada yang sama, ada beda. Misalnya beta untuk yang land corporate finance sama trading itu sama 18%. Kemudian sama payment settlement sama. Tapi beta aset manajemen sama retail broker sama retail banking sama. Ya. Beta commercial banking 15% sama dengan beta agency service. Jadi ada yang sama. Jadi beberapa kelompok yang sama itu. Kelompok yang 18%, kelompok yang 15%, kelompok 12%. Ya. Itu ada. Jadi ketahui di soal itu. Nah, sehingga sudah dapat ini beban modal masing-masing dari land bisnis itu. Nah, itu totalkan. Bahkan dapatlah beban modal keseluruhannya 640. Ini 646 berapa nih? Ini harusnya yang benar 646,6 total ini berapa? Kalau 646 yang benar berarti ini 646,6. Kalau 640 benar berarti 640 ini. Dikali apa spesialis umum. Ini beban modal ke 12,5%, dapat 875. Jadi ATMR menggunakan salary itu 8.075. Tapi kalau kita gunakan ATMR menggunakan basic ya, lihat aja ini 8.805 tambah 6.75. Bagi 2 bagi 3 dapat 1123,5. Ini rata-rata itunya, rata-rata apa? Rata-rata brutonya. Nanti dikali 12,5%. Ya. Bukan dikali 15%, 5%. Dapatnya 1123,5. Ini beban modalnya. Kalau basic beban modal 1123,5. Kalau standar beban modalnya 641, 640, 0,6. Ini beban modal yang pentingnya Pak. Basic yang lebih tinggi. Kenapa? Jadi standar itu merupakan salah satu insentif bagi bank sentral, bagi perbankan. Kalau dia menggunakan standar jadi salah itu menyebabkan bahwa modal turun, jadi karnya jadi naik. Karnya naik. Ya. Kalau basic, bahwa modal tinggi, karnya turun. Tapi ada salahnya kalau dia menggunakan standar dia diperiksa itu secara internal, lebih ketat daripada lebih. Kalau ketahuan ada angka di rekayasa, langsung sudah denda. Ya. Denda oleh Bank Indonesia. Ya. Gitu. Risiko personal bukan OJK gitu, bukan dari Bank Indonesia. Personal kan makroprudensial. Ya. Nah, ketiga ada alternatif alternatif lain cara ngitungnya ya. Ini nanti saat itu ini cara alternatifnya. Ini nanti sudah pelajari dan alternatif ini hampir sama sebenarnya. Cuma bedanya kalau alternatif ini Strades itu alternatif itu Strades. Jadi misalnya
Ini misal outstanding kredit ya. Itu itu masuk retail banking sama commercial banking. Ya, 2010, 2009, 2008. Ini. Karena dari pagi saya ngajar, jadi suara saya langsung itu. Langsung kuras pita suara. Jadi misal outstanding kredit 110.000, 100.000, 5.000. Itu banking sama usaha banking. Totalnya kan itu banking, outstanding kredit itu 160, tahun kemudian 140, 75. Pendapatan butuh adalah itu 3,5 kali 160, 3,5%. Dapatnya 5.600 ya. 5.600 ini ya. Kemudian kalau yang di bisnis lain itu 5,85, ini diketahui 3,5% kali berapa nih? Nah, ini kan dikali dengan retail banking, ini commercial banking, ini retail banking sama commercial banking satu nih, 3,5 kali 110 ya. Coba hitung 1/3 aja 90 kan, jadi berapa itu? Sepertiga. 110 sepertiga berapa? Sepertiga berapa ini? 3/3 ya. 3,5 itu sepertiga ya. Lalu jadi berapa? 5.600 sama bisnis lain 5.800. Jadi total berapa? 10.000 ya. 11.000 ya. Jadi itu di situ ya. Konstanta. Itu juga 2009, 2008 ya. Karena beban modal dicari misal beban modalnya. Ini bukan bruto ya, bukan bruto ini. Bukan brutonya apa untuk yang 2010 ya. 840 ya. Bukan bruto kan pendapatan, ini kan total pendapatan ya. 5.600 ya. Kalau bruto kan sekurang beban, ini beban ketahui. Jadi langsung aja 12% dari 5.600 ini. Dapat 840 ya. Kemudian kalau yang bisnis lainnya 18% dari 5.800. Dapat yang beban modal 3 ya. Nah, kalau menghitung asal rekrutmen ya berdasarkan data, maka beban modal risiko personal adalah ASA itu 1039. Itu di mana? Itu sama dengan 840 tambah ini 1885 ditambah 0,9 tambah ini dapat bagi 3 ya. Bagi 3 dapat 1.039 Pak. Ini kan ditambah nih 2.000, 3.000 kan 3.000 berapa? Ini total sini asal 1039 ya. 9 ya. 9. Risiko personal. ATMR berapa? 1039 dikali 15% ya. Jadi 12,5%. Terus 2,5% kali beban modal. Jadi 1039 kali 2,5% dapatnya 12,988. Ini ATMR. Ya. Jangan hitung cara lain hitungnya. Ya. Ini soal yang terkait ini ya, terkait dengan apa? Dengan menggunakan apa? Menggunakan standar, pertama indikator dasar, kemudian standar approach, kemudian alternatif standar des, menggunakan asal. Ya. Ini. Ini kalau ini data untuk menghitung apa menggunakan alternatif standar des. Ini data seperti ini kan sudah diketahui ya. Ini 12% 19% nih. Ya. Ini beban modal 12 sama 12 sama 15%. Ya. Ini kreditnya ya. Loan. Kemudian usaha kredit loannya 0,035. Jadi saya pakai rumus yang ini, cara hitung ini dapat berapa TMR dengan yang ketiga. Kalau yang pertama berapa kedua pertama. Nanti ada analisis bandingkan hasil mana yang hasil seperti apa. Ya ada pertanyaan sampai sini.
Halo? Halo, ada pertanyaan? Pak izin. Tadi itu dapat dari mana ya yang asa yang 1039 itu ya? Sebentar, Mbak. Ini asa 139 itu lah 1845 tambah 609, Bu. Ini kan total dari laba brutonya kan. Dari retail banking sama link bisnis. Yang lainnya ini kan, jadi dia munculkan, kan ada 8 tuh. 8 link bisnis. Eh, dia jadi 2 aja. Retail banking sama bis lainnya. Di 2 aja. Nah, kalau yang standar itu ada 8 nggak, Bu? Ini 8. 8 kan nih. Ini ke corporate finance, trading, retail banking, commercial banking. Dia retail banking sama ini digabung nih, commercial banking. Sisanya lainnya. Dan kalau di sini kan masing-masing MSCI ada 8 beta untuk mendapatkan beban modal. Kalau dia karena 2 MSCI dijadikan 2 ya, masing-masing beta modalnya 15%, 18 ya. 18 ya. Nah, ini beban modalnya ini rata-rata dari apa rata-rata apa ini laba bruto laba brutonya 840 739. Ini kan pendapatan di sini nih di tabungan 5.600 ya, 3,5 kali 110 ya, 5.600. Kemudian kalau yang investasi 5.805. Nah, kemudian dari sini dia boleh apa eh, laba bruto bersihnya, laba bruto bersih 5.600 dikurang dengan itu, dengan pokoknya udah given gitu, Bu. Di 5.600 ya, dari 5.500 itu laba bruto 840. Dari pendapatan ini pendapatan bruto ya, pendapatan bruto 4.900, laba bruto 735 ya. Kemudian lah pendapatan bruto 2625, laba bruto 394. Kalau yang bisnis lainnya ada 1.045, ada 326, ada 230. Totalnya ini, Bu. Di total ini ditambahkan ya, dibagi 3 ya. Ini 3 dapat berapa ya? Dapat 1,239. Nggak usah dikali ini lagi, kan udah dikali ini ya. Ini dikali mana? 1885 609 623 kali 3 ya. Itu. Bapak minta maaf tanya lagi. Untuk Oh, yang sorry, Bu. 84 Sorry, Bu. Oh, sorry, Bu. Jadi kalau yang 840 dari 15% dari 5.600, Bu. 15% dari 1.600 dapat 840 Iya, ya. kali 15%. Ya, ini kan ini sama dengan beta dikali dengan laba brutonya. Laba bruto ya. 5% kali 5.600 dapat 840. Ini 840 itulah sudah memberikan laba bruto sama betanya. Gitu. Sehingga kalau kita carikan ini beban modal nih 1, 2, 3 nih beban modal. Bukan laba bruto nih beban modal. Modal dapat modal untuk yang apa? Yang untuk retail banking 840, dapat 280, 15% dari 5.600 ya. 500 dapat 3,5% dari 110. Itu contohnya. Sehingga yang data yang 840, 739, 394 itu udah beban modal, Bu, beban modal. Dijumlahkan semua beban modalnya 1845 tambah 69 bagi 3 dapat 139. Nah, 139 dikali berapa koefisien berapa? 12,5%. 139 kali 12,5% dapat 12,944. Inilah TMR ekivalennya. Kalau contoh soal di sini, contoh soal di sini ya. Soalnya nanti. Ini contoh soal nih ya. Jadi nanti exposure credit loan M-nya 0,35 ya. 0,35. Jadi 0,35 ini dikali dengan 65 dapat laba brutonya. 65. 0,35 kali 45. 35 kali 55 dapat laba bruto. Laba bruto itu nanti masing-masing dikali dengan betanya. Dapat beban modal. Beban modal itu dijumlahkan dibagi 3. Dapat beban modal secara keseluruhan.
Berapa ATMR dikali 12,5%. Hasil itu. Hasil beban modal atau bagi 3 dikali 12,5%. Dapatlah apa ATMR-nya. Ya. Kalau yang kalau pendekatan dasar, kalau pendekatan dasar, Ibu harus hitung dulu berapa apa beban modal apa sorry berapa beban laba bruto masing-masing. Laba bruto rata-rata laba bruto 3 tahun untuk keperfainan bertotal berapa di sini. Laba bruto untuk 8 tahun 2017 berapa di sini. Kayak gini ya. Nah, ini. Jadi dari mana dapat basicnya? Kita dapat total laba bruto masing-masing line bisnis tiap tahun nih. Nah, totalnya segi patokan itu rata-rata laba brutonya. Yang rugi nggak dimasukin. Masukin hanya laba aja 8,805 ditambah 6,275 bagi 2. Nah, itu rata bruto. Beban modal berapa? Dikali 15%. Karena alfa dari basic itu 15%. Nah, setelah dapat ini, berapa ATMR-nya? Dikali 2,5%. Jadi 1,235 kali 2,5%. Ya, itu ATMR-nya. Kalau Strades ATMR-nya 875. Ya, untuk 875. Oh, ini belum dihitung nih. Ya. Ini kalau ATMR yang ATMR di basic belum hitungnya nih. Jadi ATMR basic itu sama dengan 1,235 dikali dengan 2,5%. Nanti dibandingkan dengan itu. Pasti ATMR basic itu lebih tinggi daripada ATMR standar DES. Ya. Nah, kalau kita lihat kalau pakai misalnya angkanya sama. Ya. Kalau ATMR yang advance itu berarti kan di sini kalau angka sama ya rendah. Itu angka beda, nggak sama. Angka beda. Ya. Kayak gini kan angka beda nih. Jadi dasar perhitungan Ervan itu beda sama dasar perhitungan dari dari yang Sardes. Karena Sardes itu 8 dia dua line bisnis yang dia pilih. Ya. Dan basicnya dari outstanding credit. Oh, itu nggak tahu maksud dia butuh besar dan itu dia outstanding credit ini dasarnya. Ya. Dia outstanding credit itu dikali 3,5 dapat laba bruto. Laba bruto 56,585. Dan laba bruto ini dikali dengan beta 5,5% dapat beban modal masing-masing. Beban modal dijumlahkan bagi 3 dapat asa requirement total 1,39. Ya. Itu langkah-langkah. Langkah pertama outstanding credit. Laba bruto dari 3,5%. Ini masing-masing soal bisa beda. Ini 0,35 tadi kan sama. Soal beda 0,35 aja. Tadi sama 0,35. Ini namanya M. Jadi M itulah persentase itu menghitung laba bruto, pendapatan bruto. Dan bruto dari 3,5% dari outstanding credit. Kemudian setelah itu dihitung itu itunya beban modalnya. Beban modalnya 5,5% untuk lane 1, 15% lane 2. Jadi 15% kali 5.600. Ya. Jadi setelah dapat masing-masing tahun sampai ke totalnya baru dibagi 3. Bagi 3. Kalau tadi kan masing-masing lane bisnis dapat beban modal kan. Ini beban modal di masing-masing dihitung. Nanti ditotalkan. Ya. Jadi beda ya. Jadi masing-masing itu beban modal masing-masing tahun. Kalau tadi kan beban modal dihitung setelah menghitung rata-rata laba bruto selama 3 tahun terakhir. Kalau setelah dihitung enggak masing-masing. Jadi alternatif pendekatan lain. Hasil pasti beda. Ya. Gitu. Kira pertanyaan Bapak Ibu. Ini nanti Ibu cari ya soal ini. Nanti dikumpulkan di GCL ya. Jadi tambah lagi soalnya D-nya soalnya menurut Anda apa perbedaan pendekatan indikator Basel sama Strades sama alternatif Strades, perbedaannya apa? Kemudian dampak hasilnya mana? Ya, hasilnya mana paling rendah, paling tinggi mana? Apa pengaruh terhadap CAR itu, terhadap CAR itu ya? Tambah Pak, perbedaan antara apa, Pak? apa? Perbedaan antara apa tadi, Pak? Perbedaan antara pendekatan dasar, itu saya jelaskan dasar dibandingkan dengan Strades, dibandingkan dengan
alternatif standard based approach ya. Kan tadi dijelasan itu. Walaupun nggak ada di sini, tapi di luar itu sudah dijelaskan. Jadi perbedaannya tadi itu, beda aja perhitungannya kan ada beda. Ya. Kemudian yang tambah lagi kedua lah, mana perhitungan yang paling disukai oleh perbankan, apa 1, 2, 3. Yang keempat, apa dampak kepada akar masing-masing itu. Itu karena dampaknya kalau ATMR-nya tinggi berarti karnya makin kecil. Jadi saya harus tambah modal. Tapi kalau karnya dengan ATMR itu makin rendah, ya. Kalau ATMR kalau karnya itu menyebabkan karnya lebih tinggi, berarti tidak ada setor modal. Jadi kapan karnya tinggi kalau sebenarnya ATMR-nya rendah. Itu ATMR rendah. ATMR rendah mana sih? Itu stratis kan. Itu ATMR lebih rendah. Kalau tinggi berarti karnya diturun. Ya. Turun kalau di bawah ketentuan Bank Indonesia dia setor modal itu. Itu ya. Dia ada dampak ATMR risiko personal terhadap kar. Gitu. Dampaknya Pak menaikkan kar itu menurunkan kar. Itu ya Bu ya, Bapak Ibu. Nanti Ibu jawab nih ya. Soal seperti ini ujian keluar Ibu ya, ujian seperti ini keluar ya. Ujian. Itu risiko personal ujian kayak gini. Ya. Ini soal ujian yang saya bikin dulu nih, saya bikin soal ini. Ini sekarang diangkat ya. Ya Bu ya, Bapak. Pak Ibu. Baik, Pak. Ya, Pak. Nanti bisa materinya di-share nggak, Pak? Baik, Karena Pak. kami belum dapat Materinya materinya. saya sampaikan kalau yang itu udah bikin tuh, siapa kelompok yang ini udah bikin belum? Belum bikin belum saya share tuh. Berarti jadi harusnya kan yang kelompok siapa nih kelompok saya share ya, apa ada kan laporan itu, laporan undang. Ya. Ini ya, mana nih? Bapak minta maaf, ini kemarin kita salah ini Pak, salah Zoom-nya Pak. Jadi videonya besar sekali. Sementara mau Ya kirim Ibu itu lah, masih Ibu kembali. Abu Robala. Pokoknya sebelum disampaikan kan saya belum share materi. Iya Pak. Nah, ini. Sebentar Mana sih? usahakan Pak. Mana sih sebentar ya? Convert dulu videonya Pak. Hah? Mana sih? Sebentar. Oh, sebentar. Ya. Ini ya. Ya, kalau share. Ini. Jadi dia saya kasih tahu nih, mana nih? Dia menyampaikan kelompok 5 ya. Ini kelompok 5 ini belum menyampaikan, sehingga saya kasih tahu di sini. Akan diupload apabila kelompok yang ditugasi sudah upload tugasnya gitu ya. Belum saya upload nih ya. Jadi kalau disampaikan harus upload ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga mendorong yang belum menyerahkan segera menyerahkan rapor di sini. Kalau udah telat berarti pasti ke email tuh ya. Ke email. Udah telat nggak bisa terima di sini lagi. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu silakan. Jadi tugas itu sebelum kuliah dimulai. Maka Jumat jam 0. Kalau Sabtu belum diserahkan berarti belum bisa kasih PowerPoint. Ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Jadi ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada lagi, lalu juga mau jam 3 ya. Jam 3 kalau di Irian jam berapa itu? Jam 5 ya sekarang Bu ya. Jam 5, Pak. Jam 5, Pak. Kalau sampai setengah 4, jam berapa? Jam setengah 7 malam ya, udah maghrib tuh. Ya. Maka karena ada teman kita dari ujung timur, maka sebaik kuliah saya jam 3 aja lah. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya kalau nggak Izin, kita Bapak. foto dulu. Kita foto buka videonya ya, foto dulu kita ya. Kenang-kenang setiap pertemuan itu bukti kita hadir ya. Oke, buka videonya. Ini sebagai caption juga di video YouTube-nya nanti ya. Saya taruh di halaman depan. Jadi sudah terkenang terus di YouTube saya. Oke, saya hitung ya. Yang belum buka berarti lagi tidur. Kalau buka lagi tidur ya. Udah, saya mulai ya. 1. Senyum Pak ya, senyum. Senyum itu bikin bahagia. Senyum ya. 1, 2, 3. Nah, coba saya masuk dulu sebentar.
Coba dimasukin di grupnya. Wah, ini terus sementara saya pindah dulu ke di apa di PowerPoint-nya. Ya, kalian pindah dulu. Nah, bagus ya. Oke, Pak, nanti saya pindah ke grup WA. Ini saya pakai caption untuk record apa YouTube-nya ya. Oke, kalau dengan demikian saya akhiri kuliah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sore. Soleman. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Izin live, Bapak. Ya, silakan Bu Paskalina.